wabarakatuh. Selamat datang di Pomed Podcast Media Pusbek. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Laksamana Pertama TNI Muhammad Thohir. Ya, selamat siang. Selamat siang. Halo. Ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak siang ini. Nah Pak, tadi kan pas lagi saya mau cari parkir nih, saya kok salah fokus ya sama taman ini. Karena sebelumnya kalau nggak salah taman ini tidak ada. Jadi gimana Pak? Tiba-tiba kok saya kesini lagi udah ada ini tamannya Pak? Ya, alhamdulillah di tahun ini Juanda International Airport ada satu kegiatan untuk bisa menyediakan salah satu fasilitas tambahan berupa taman untuk para pengguna jasa Bandara Internasional Juanda. Berupa taman yang kemarin kita sudah sepakat memberi nama Taman Petis Dewandaru. Taman Petis Dewandaru. Ya. Oke, baik. Nah, ini kan baru satu aja nih, Pak. Kira-kira nih bakal ada lagi nggak di sebelah sana atau di sebelah sana seperti itu? Kemungkinan akan kita improve. Ada tempat-tempat lain juga yang bisa kita siapkan untuk semacam wisata keluarga kepada seluruh masyarakat di sekitar Bandara Internasional Juanda. Silahkan datang ke bandara. Tidak harus ada kegiatan mau itu berangkat melalui pesawat udara atau mengantar ataupun menjemput keluarga ke bandara. Jadi kita jadikan bandara itu tempat tujuan baru untuk apapun kegiatannya. Oke, jadi walaupun nantinya tidak ada kegiatan, kita bisa tetap bermain ya Pak ya. Mungkin nanti ada playground untuk anak-anak, jogging track seperti itu ya. Betul sekali. Oke, nah ini tuh sebenarnya bentuk pemanfaatan lahan atau memang program dari Juanda Pak? Selain untuk pemanfaatan lahan, kita juga ada program untuk dapat melayani dengan sepenuh hati kepada seluruh masyarakat yang ingin ke Bandara Internasional Juanda. Oke. Jadi tadi Mbak Novi sudah sampaikan, improve kita mungkin ada nanti jogging track. Di sini pun sebenarnya di area taman ini sudah ada jogging track. Oh iya. Kita satu putaran ini sudah kita hitung sekitar 200 meter persegi. Oke. Putaran paling kecil. Kalaupun memang ada yang perlu lebih luas lagi, bisa ambil putaran yang lebih besar. Ya. Ke depan mungkin bisa juga ada area-area kita yang sudah kita rapikan. Dengan kerja bakti semua bersama-sama stakeholder. Jadi area pohon-pohon terembesi kita begitu dirapikan, ada teman kita begitu ada ambil dokumentasi foto begitu, dikira dia foto di wilayah sekitaran Banyuwangi. Oh ya, saya pernah dengar karena di Banyuwangi itu bandaranya cukup ini ya Pak ya, cukup sejuk ya, karena banyak sekali pepohonan begitu. Apakah memang itu sebagai salah satu bentuk untuk seperti Banyuwangi gitu Pak? Bisa, dan juga area-area hutan yang masih alami di Banyuwangi juga cukup banyak. Nah, ada teman yang melihat foto itu kapan ke Banyuwangi? Padahal bukan Banyuwangi, hanya di Surabaya. Dan juga ada lokasi kita di depan, ada semacam pond tempat penampungan air kita. Itu kita bersihkan juga. Dan ada yang komentar lagi. Apa itu Pak? Kok Angkasa Pura jalan-jalan ke area Ciputra? Oh, dikira di Ciputra ya? Dikira, tetapi padahal ternyata masih di sekitaran Bandara Juanda. Jadi ada tempat-tempat yang bisa untuk spot foto di wilayah sini yang pelan-pelan akan kita siapkan. Jadi cukup banyak ya Pak untuk perubahannya ya. Area untuk glamping juga memungkinkan juga. Di mana itu Pak glampingnya nih? Ada ya, tapi belum ya. Belum. Jadi nantinya akan ada glamping juga. Apa ini bisa dibuat camping nih Pak? Bisa mungkin. Bisa ya? Bisa mungkin. Nanti bisa jadi kita sendiri yang akan coba. Oh ya, dicoba dulu sebelum di launching. Betul sekali. Keren, banyak banget ini perubahan Juanda. Ini aja saya duduk di sini enak banget Pak anginnya ya. Jadi sambil mungkin kalau lagi nunggu keluarga atau pengen sekedar santai aja nggak apa-apa Pak ya. Iya. Santai aja kita di sini, nggak perlu harus naik pesawat, nggak perlu harus jemput. Udah tinggal duduk aja gini Pak ya. Iya. Nyantai menikmati angin ya. Betul. Dan area sekitaran Taman Petis Dewandaru ini
juga kalau sudah siap semua fasilitasnya, bisa jadi tempat tujuan wisata kuliner yang baru. Oh ya. Jadi malam-malam mungkin nanti kita kasih lampu-lampu bersilangan begitu. Bisa juga disiapkan live musik, bisa bersantai-santai di bandara. Tapi Pak, ini kan sudah ada taman nih awalnya. Tapi boleh nggak kira-kira kalau ada event nih di sini, di sekitaran sini ya? Sangat welcome kita terhadap event-event. Ada beberapa bandara di bawah Incheon Airport ini sudah melaksanakan berbagai macam event di bandara, baik itu di dalam bandara sendiri maupun di lingkungan sekitar. Ada lomba bola basket, ada juga maraton, ada juga jenis olahraga yang lain. Nah, ini kemarin saya pernah diundang, ada semacam lomba cukup menarik. Pushbike namanya. Jadi kebetulan di Lanudal Juanda diadakan. Setelah itu saya berpikir ini memungkinkan diadakan di sekitaran pelataran parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda. Karena cukup luas dan fasilitas untuk parkir juga cukup banyak, bisa mengakomodir sekitar 2.400 mobil. Wah, dan juga ada 2.100 roda 2 bisa parkir di Terminal 1 ini. Tapi ini sudah ada kolaborasi nih Pak? Ada sudah tektokan kita dengan panitia yang langsung sebelumnya. Kita ngobrol boleh nih Pak? Boleh. Ya. Langsung kita ngobrol aja. Gimana ini Om Anjar, kenapa memilih berkolaborasi sama Juanda? Tentunya dengan tempat yang kelasnya internasional, seprestis ini dengan sarana prasarana yang lengkap, dari yang terutama treknya oke, toilet, apalagi nanti mungkin kulinernya sudah ada di sini nanti. Sarana ibadah. Sudah cukup lengkap ya. Jadi datang parkir langsung. Iya. Kalau lapar langsung makan. Betul. Ya, butuh aksesnya es apa langsung ya. Seperti itu. Aksesnya pun cukup mudah semuanya ya. Tapi kalau boleh tahu gimana sih awal komunikasinya? Kok bisa sampai ketemu? Oh ya, Bhinneka bikin event di sini aja nih gitu. Jadi kemarin itu ada kita survei tempat juga, terus kemudian ada akses untuk berkolaborasi dengan Juanda, dibantu oleh beberapa pihak tentunya, dan kemudian kami berbincang dengan tim, kemudian secepat itu disambut dengan baik sekali oleh pihak Juanda juga, seperti itu. Tapi untuk menurut Om Anjar nih, apakah kolaborasi ini membuka peluang baru bagi dunia pushbike? Tentunya, karena memang ini adalah event yang menurut saya mungkin pertama kali nggih Pak. Di Juanda. Pertama kali di Juanda. Betul. Yang aksesnya sangat mudah. Sangat mudah. Di akses itu sangat mudah karena memang ini untuk umum seperti itu. Kan biasanya kita ambilnya di tempat yang benar-benar lapangan seperti itu. Betul. Lalu untuk diskusi sama komunitas dan menentukan, oh ya kita di Juanda aja, itu gimana? Jadi kemarin beberapa dari tim komunitas itu justru malah excited sekali karena memang bayangannya di Juanda itu secara tempat sudah oke, secara trek sudah sangat luas, jadi memang ekspektasinya kemudian kita datang ke sini juga sudah gayung bersambut seperti itu. Sudah match seperti itu. Tapi kalau dari dukungan pihak Juanda ke event ini seperti apa Pak? Kita full support Mbak untuk mendukung Bhinneka mengadakan event di sini, dan alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi, di Juanda juga kita punya hotel yang bisa menampung sekitar 140 kamar. Jadi kalaupun ada peserta yang dari luar daerah mendarat di sini, memang terminal domestik, menginapnya juga sudah ada tempatnya dan dekat. Setelah itu mungkin kalau mau kembali lagi ke daerah asal juga langsung bisa langsung. Betul. Ya.
Jadi cukup mudah. Ya. Habis turun pesawat langsung check-in balapan, hotel, Check-in hotel, balapan, balik lagi ke Balik hotel. lagi. Udah nggak usah kemana-mana ya. Ya, betul. Makan di sini Makan ada di sini semuanya ada ada ya. semua. Tapi apakah ada standar khusus yang harus dipenuhi dari penyelenggara, Pak? memang safety adalah yang kita utamakan. Jadi memang ini adalah area operasional ya, area parkiran, lalu lalang kendaraan juga cukup banyak. Memang kita mitigasi agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nanti eventnya bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Everybody happy dan membawa kenangan yang tak terlupakan dari Bandara Internasional Juanda. Oke deh. Lalu menurut Bapak sendiri apa harapannya dengan kolaborasi ini, Pak? Harapannya kolaborasinya bisa berkelanjutan. Amin. Yang saya dengar dari panitia ini kan masih skala nasional. Betul. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan event internasional. Amin. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan bisa mengembangkan pariwisata daerah sekitar dengan adanya kegiatan ini. Jikalah event ini sukses, dampak apa yang paling dicapai, Pak? Jelas kepada pesertanya sendiri ya. Ini dari usia 2 tahun sampai 10 Betul. tahun sudah diberikan pembelajaran Betul. bagaimana cara berkompetisi yang baik. Betul. Dan saya sangat apresiasi kepada pihak panitia di mana semua juara. Tidak ada yang kalah, semua Ya. juara, semua Betul. dapat hadiah. Betul, betul. Nah, dari situlah hal yang positif membentuk keberanian pada generasi muda kita, penerus bangsa nantinya bisa fight, bisa berkompetisi secara sehat dan bisa mudah-mudahan kelak dari peserta Pushbike mudah-mudahan siapa tahu Ya. ada jadi juara dunia MotoGP Amin. sekalipun. Ya, Ya, ya. mudah-mudahan. Betul. Untuk perhatian sendiri menurut Bapak, apa yang akhirnya menyetujui untuk event bersama dengan Bhinneka? Ataukah ada sebenarnya untuk di awal Bapak sudah tertarik dengan event Pushbike tapi dengan yang lain gitu, Pak? Ataukah memang sudah dengan Bhinneka? Event Pushbike seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Ya. kita kenal waktu berapa bulan yang lalu ada di Lanudal Juanda. Saya tertarik dengan kegiatan itu dan sepintas memungkinkan diadakan acara itu di sini. Tim saya langsung saya minta untuk merapat ke panitia. Disitulah mulai kenal dan bisa diadakan insya Allah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Bisa kita laksanakan 1 minggu sebelum pelaksanaan peringatan HUT RI. Pertimbangan utama sebelum memberikan dukungan itu seperti apa, Pak? Pertimbangannya adalah kita ingin memperkenalkan bandara ini adalah milik semua. Jadi sudah cukup banyak, ada kegiatan dari sekolah, ada kegiatan dari satu komunitas yang datang ke Bandara Internasional Juanda untuk melaksanakan semacam peninjauan biar lebih tahu, lebih mengenal dekat dengan bandara dan sebagainya. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan event-event olahraga pun bisa dilaksanakan di di sini bandara boleh. ya seperti Jadi, Pushbike, Oke. seperti mungkin ada yang lain-lain. Oke. Jadi setelah ini mungkin akan dibuka untuk event lain ya, Pak? Mungkin running gitu? Boleh. Memungkinkan, Memungkinkan juga. memungkinkan apakah itu running, apakah itu ada lomba-lomba yang sifatnya tradisional ataupun yang lainnya. Oh, sudah mulai dibuka. Oke, baik. Tapi untuk Om Anjar sendiri, apa yang membedakan event Pushbike saat ini punya Bhinneka dengan event-event Pushbike yang lain? Tentunya kita mengemas dengan yang seperti Bapak bilang tadi, kita bertepatan dengan Agustus ya. Jadi secara nama kita sudah Bhinneka, ada nasionalismenya, yang berarti itu adalah keberagaman, perbedaan keberagaman, yang nanti kita juga bertepatan dengan Agustusan. Betul. Seperti itu. Jadi kita kemasnya dengan memeriahkan ulang tahun Indonesia di tempat yang tidak biasa juga. Seberapa penting keterlibatan komunitas dengan pihak Juanda, Om?
Sangat penting karena memang kita memerlukan koordinasi untuk yang terutama safety-nya, untuk kenyamanan, baik itu dari pengunjung bandara, dari pengunjung Juanda, dan kemudian dari peserta juga. Kita harus mementingkan semuanya biar semuanya senang, semuanya aman, seperti itu. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan dari pihak Juanda untuk event ini? Kita bersama-sama persiapkan dengan sebaik-baiknya dalam perencanaan kita, dan kita full support, kemudian kolaborasi yang baik, dan insya Allah nantinya eventnya bisa berjalan lancar, sukses, dan aman. Amin. Serta memberikan kesan yang sangat baik untuk bisa dibawa pulang kembali ke daerah asal masing-masing. Nama eventnya ini apa nih Om? Bhinneka Racing Fest 2026. Kira-kira persiapannya sudah berapa lama ini? Persiapannya itu sekitar beberapa bulan yang lalu. Kita konsep acara ini tentunya dengan mempertimbangkan bulan, waktu, tanggal. Ketika kita memilih Agustus itu juga kita pertimbangannya sangat rumit sekali, karena memang biasanya kalau Surabaya itu sangat heboh dengan menyambut Agustus. Betul. Seperti itu. Yeah. Jadi kita menghindari jalan-jalan yang biasanya ditutup itu. Betul. Tanggal berapa ya gitu, sehingga kita memutuskan untuk awal Agustus ini sebelum perayaan Indonesia itu sendiri, untuk memeriahkan Agustus ini. Kemudian habis itu kita baru untuk cek venue sana sini yang cocok untuk event kita, seperti apa yang bisa menyambut kita dan berkoordinasi dengan baik itu di mana. Kemudian berjodohlah di sini. Seperti itu dengan tim Bapak sangat kooperatif sekali, seperti itu. Tapi kalau boleh tahu nih Om, ini kan namanya Bhinneka ya, nama komunitasnya ya. Bhinneka ini sebenarnya di awal itu diambil dari nama apa atau singkatan? Dari slogannya kita sebenarnya. Kalau misalkan Bhinneka Tunggal Ika kan binekanya sebenarnya kan berbeda-beda seperti itu, tapi kita artikan sebagai keberagaman, karena memang di komunitas kami itu ada banyak sekali anak-anak yang sukanya ini, sukanya itu, kita gabungkan dengan satu event pushbike, olahraga pushbike ini. Tapi konsep utamanya nih Om, untuk ini kan event perdana ya, perdana Bhinneka. Betul. Konsep awalnya gimana nih Om? Untuk konsep awalnya sebenarnya itu nanti kita menyisipkan sedikit lomba-lomba Agustusan. Baru nih, karena sebelumnya tidak pernah ada ya. Kalau pushback ya udah pushback aja, tidak pernah ada lomba-lomba tradisional, apalagi ini ya, lomba Agustusan. Apa nih Om, makan kerupuk ya? Kita nanti akan share itu kejutannya. Oh, kejutan, tungguin ya. Ya, kita akan share nanti mepet-mepet. Yang jelas nanti kita akan mengkolaborasikan anak-anak itu sendiri dengan wali ridernya atau coachnya. Nanti kalian harus bekerja sama dengan baik, seperti itu. Betul. Koordinasi dari sekarang ya. Betul. Nanti kita akan share mepet-mepet itu biar kalian surprise lah. Seberapa besar antusiasme dari komunitas lain untuk event ini Om? Sejauh ini ketika kita bekerja sama dengan pihak Juanda, itu kita kewalahan. Kenapa kewalahan, ini? Sampai admin saya itu agak setengah nangis gitu. Oh iya, nggak tiba-tiba 1-2 orang tiba-tiba itu, Om aku minta tolong ini dibalasnya gimana, soalnya banyak sekali DM yang masuk dan kita belum bisa mengakomodir semuanya, karena memang ini berkaitan dengan nanti apa yang harus disediakan oleh panitia juga, seperti itu. Nanti kita bahas lagi itu dengan tim panitia. Jadi setelah kolaborasi ini muncul, tiba-tiba banyak yang tiba-tiba banyak yang regis ya, mau regis. Iya, padahal kuotanya itu sudah full, seperti itu, sudah full. Tinggal 1-2 di setiap kelas, tapi ketika bekerja sama dengan pihak Juanda, video naik itu langsung wah. Om, saya mau daftar ya. Om, ngisipin anak saya satu ya. Om, tolonglah. Om. Tante minta tolong. Memang efek Juanda ya, karena memang tempat itu pengaruh banget ya Om ya. Sangat pengaruh. Akses juga pengaruh. Jadi setelah event di-share langsung. Betul.
Keren. Karena ada yang beberapa dari luar kota Bapak itu, wah ini saya langsung turun langsung balapan ini. Betul juga. Saya turun langsung balapan ini, nggak usah kemana-mana. Betul yang dibilang Bapak tadi seperti itu. Karena beberapa peserta itu dari Bali, ada mungkin dari Kalimantan kita, dan dari Jawa Barat itu banyak Pak. Iya. Tapi untuk persiapan sendiri ini sudah berapa persen Om? Untuk persiapan kita mungkin di 80%, kita tinggal nanti untuk kalau misalkan nanti pembahasan untuk penambahan kuota atau track, nanti kita sudah mendekati finishing. Untuk peserta itu sekitar 400-500-an. Wah, Karena dan kita awalnya konsepnya itu intimate race juga. Kita tidak mau yang sampai membludak sekali, takutnya nanti kita tidak bisa mengakomodir juga. jadi memang target awalnya hanya 400 atau Iya, 500? di bawah itu malah. Oh, di bawah itu. Jadi kita kepengen race-nya, kemudian nanti ada lomba-lomba Agustusannya itu kerasa karena permintaan ya. Kita menyesuaikan juga. Akhirnya nambah kuota ya Om ya. Seperti itu, iya. Kalau untuk saat ini Om, dari panitia sendiri, panitia apa nih yang paling sibuk nih? Semuanya hampir sibuk. Iya sibuk. dari track manager, dari tim admin, dari tim regis terutama, nanti kita packing respect-nya itu dari tim sponsor, vendor kita harus berkoordinasi dengan baik juga. Betul. Semuanya sangat sibuk, bahkan jam 1 pagi itu kita saling telepon-teleponan. Lembur ya. Seperti itu. Lembur. Tapi ada kendala nggak Om sejauh ini? Kalau kendala kita biasanya karena memang kita base-nya komunitas ya Tante. Betul. Semuanya itu bukan berlatar belakang IO. Kita koordinasi dengan teman-teman juga saling mengerti karena semuanya nyambi kerja. Kendalanya mungkin di sana. Iya betul. Iya. Karena punya keluarga juga, ada anak juga Betul. ya. Kadang kita kalau misalkan kayak kemarin kita untuk menentukan layout, banyak anak-anak yang ikut juga, ada yang sambil jaga anak-anak juga biar Betul. safe gitu. Iya. Tapi kemarin dibantu sekali dengan pihak petugas keamanan dari Juanda untuk mengamankan steril areanya. Oke. Gitu. Tapi ini sudah ada ini Om, gambaran untuk lokasinya nanti di sebelah mana sudah ya? Lokasinya di area parkir Terminal 1. Nanti kita akan share secepat mungkin untuk layoutnya, tracknya seperti apa, keseruannya nanti bisa dibayangkan sudah. Oke. Dengan tentunya nanti podium yang langsung menghadap gedung Juanda International Airport. Sini ya. Dan Ini ya. taman yang satu-satunya yang di sini sangat asri. Ya betul. Ini saya dari tadi sini siang-siang kayak sedikit Iya, ngantuk ya. Enak banget memang. Lah ya, Oh, iya. ini kita syuting tepat jam 12. Jam 12 benar, tapi memang karena banyak pohon ya Om ya. Terus Betul. anginnya juga enak banget di sini. Jadi sambil nungguin podium besoknya di sana ya rencananya ya. Podium kita spesial nanti di taman ini dengan latar belakang yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi setelah race panas-panasan ngadem di Ngadem sini. di sini. Sambil nunggu podium. Keren. Kira-kira ada bagaimana untuk rencananya pengamanan anak-anak? Karena kan banyak sekali kendaraan ya. Betul. Gimana? Karena beberapa lajur itu ada yang untuk lajur cepat. Kita nanti akan berkoordinasi dengan pihak keamanan juga. Kemarin juga kita sudah perbincangkan dengan beberapa petugas sesuai dengan arahan Bapak juga. Kita akan mensterilkan area-area yang untuk safety-nya anak. Betul. Seperti itu, karena memang kita tidak mau ada hal-hal yang di luar keinginan kita seperti itu. Kita nanti akan perbanyak barricade dan juga water barrier. Kalau perlu kita akan pasang beberapa sign-sign yang untuk petunjuk agar area ini aman, area ini tidak aman. Kita juga akan remind terus lewat MC nantinya, lewat panitia-panitia, teman-teman panitia nantinya untuk anak-anak
tetap di zona aman, steril kendaraan seperti itu. Betul. Karena khawatir ya Om ya. Betul. Oke, terakhir nih Pak, apa nih kira-kira harapan dan pesan jenengan untuk event ini Pak? Ya, harapan dari pihak Incheon Airport, khususnya Bandara Internasional Juanda, mari kita sukseskan bersama event lomba dan rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini dengan lomba pushbike. Mari berkompetisi secara sehat. Mari menjaga keamanan dan keselamatan. Kita bersama-sama kita bisa, dan insya Allah nanti event ini bisa berjalan aman, lancar, dan sukses. Dan merupakan suatu kenangan terindah yang tak terlupakan. Yes. Monggo dari Om Anjar sendiri gimana? Kalau dari saya, semoga teman-teman nanti yang ikut dengan Bhinneka Racing Fest, selain teredukasi dengan event pushbike sendiri, teredukasi dengan Juanda International Airport, pesawat-pesawatnya, nanti keindahan yang di sini, kita meriahkan Agustusan ini dengan semeriah mungkin, dengan sportif, dengan kesenangan yang di mana-mana. Kita kepenginnya itu nanti kita have fun, always have fun, untuk sampai selesai nanti tetap fun. Amin. Oke, mari kita doakan sama-sama semoga event ini berjalan dengan lancar dan persiapannya juga ya Om ya. Semuanya dari sekarang sampai selesai event tidak ada kendala. Amin. Oke, sekian dulu untuk podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.